Hel, silakan nyalakan kamera Dulu dulu. ya. Oh iya. Ya, Moms Rahel, saya mau tanya dulu nih, Islam atau Kristen? Dulu saya seorang Muslim. Dulu seorang Muslim. Maksudnya lahirnya sudah dari kedua orang tua Muslim atau bagaimana? Iya, Selama berapa saya tahun nih, keduanya Moms? Muslim, orang tua pemimpin agama, punya pesantren. Oke. Berapa tahun Anda menjadi seorang Muslimah? Cukup lama saya mengenal Tuhan. Bukan, berapa tahun Anda menjadi seorang Muslimah itu? Saya dari kecil Bang Edis, dari lahir. Iya, sampai umur berapa tahun? Sekitar umur 30 tahun, 35 tahun lah. Sampai 35 tahun. Oke, begini, Moms Rahel. Karena kita ini di sini tidak boleh asal-asal pengakuan ya. Kalau Anda pernah menjadi seorang muslimah, Anda sholat ya dulu ya. Iya. Oke, coba gimana dulu waktu Anda sholat? Ini bukan mau menyuruh membalikkan Anda kembali menjadi muslimah, tapi untuk membuktikan bahwa Anda memang pernah menjadi seorang muslimah pada waktu itu. Gimana? Apa yang Bang Edis mau saya baca gitu? Contoh misalnya surat apa, niat sholat atau apapun atau doa makan apapun lah yang mengingatkan, membuktikan bahwa Anda pernah menjadi seorang muslimah. Saya seorang kiroat, pembaca Al-Quran seperti perlombaan gitu. Coba, Jadi, kami mau dengar. Coba. saya fasih dalam berbahasa Arab. Coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Oke. Atau satu lagi coba. Doa makan kah atau apa coba? Atau niat sholat coba. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Oke, sah ini ya muslimah. Udah, sah, udah cukup. Cukup, sah. Udah. Dah, sah itu, udah yakin kami. Oke. Lalu singkat cerita, akhirnya Anda meninggalkan agama Islam. Wah, prosesnya benar-benar luar biasa Bang Edis. Coba, saya bolehlah bertemu cerita-ceritalah sama kami, silakan. Seorang pemuka, kalau saya bilang dia ada di pihak kita gitu loh, di Muslim, dia memimpin agama seorang Muslim. Terus saya pahamin kok keluarganya nggak ada yang Muslim gitu. Dia tuh bener-bener yang sampai bendung laut gitu kan. Itu almarhum suami saya. Karena dia dicintai oleh orang Muslim banyak banget. Tapi dia nggak pernah sholat gitu loh. Jadi suatu ketika saya main ke rumah dia, itu saya lihat buku. Di buku itu ada Kidung Jamaat kalau nggak salah. Saya baca. Loh, ini saya bilang, saya manggilnya waktu itu karena dia orang Batak, si Tompul kan. Saya bilang, Opung, ini apa ya? Saya bilang, karena dia dihormatin orang, saya panggil lah dia Opung. Ini ajaran Kristen, saya bilang gitu. Iya, kamu nggak boleh baca karena kamu nanti melihat terang. Dia bilang bahasa dia gitu. Saya baca, hati saya mendidih, saya gemetar gitu. Kok di sini nggak ada ya yang dibilang di versi saya menyesatkan kan gitu kan? Di sini seperti aku bilang pada waktu itu Bang Edis, di sini kok seperti sejarah gitu loh. Sejarah awal dunia ini kan gitu kan. Saya langsung panas, darah saya langsung mendidih gitu loh. Akhirnya saya tutup dulu. Saya berdoa versi saya pada waktu itu, Tuhan, ya Allah berikanlah saya petunjuk jalan gitu. Tapi memang orang ini figur yang memang selama saya hidup di dunia ini belum pernah orang berbuat seperti apa yang difirmankan Tuhan. Pada waktu saya belum ada di dalam Alkitab ya, mesti membaca gitu Bang Edis. Singkat cerita, saya dia seorang guru spiritual lah bagi keluarga kami yang Muslim semua. Guru spiritual yang memang dia menuntun kami gitu, orang-orang yang Muslim ini tersesat gitu kan. Jadi saya punya ulama itu kiai pemuka agama ada di Banten. Muridnya aja pada bisa terbang Bang Edis.
Sampai hari ini tuh muridnya ada masih. Dia itu bisa berubah jadi gimana? singa. Sebentar. Terbang gimana maksudnya nih? Gitu loh. Kenapa? Ya? Terbang bagaimana maksudnya? Jadi dia itu muridnya itu kayak secara dikelihatan sama kita dia terbang gitu loh. Jadi bisa apa namanya tuh? Bisa ngangkat, termasuk papa saya muridnya. Kalau ngangkat mobil itu kayak pakai jari telunjuk satu gitu loh Bang Edis, almarhum papa saya itu. Itu muridnya dia gitu. Kami bilang sama dia pada di waktu Muslim seorang ulama lah ya di Banten gitu. Sebentar. Itu Anda tahu dari mana itu kok? Sebentar. Saya agak maksudnya gimana maksudnya? Jadi kalau papa saya itu karena dia gurunya itu muridnya aja papa saya kan. Dia kalau ngangkat contohnya mobil, dia bisa pakai kekuatan iblis dia menurut aku itu dia pakai kelingking atau pakai satu jari Bang Edis. Yang melihat itu siapa? Yang melihat kita semua keluarganya. Ini sangat mencurigakan nih kita. Ya udah, tapi terus lanjut cerita coba gimana? Ya coba. Ya singkat cerita Bang Edis ya. Pokoknya itu saya tahunya dia seorang ulama gitu. Sebelum saya masuk di dalamnya, pada waktu itu saya mengalami satu kegagalan di dalam rumah tangga. Memang karena saya itu gurunya dia, istilahnya guru spiritualnya, saya selalu konsultasi lah sama almarhum ini suami saya ya, udah jadi suami saya gitu loh. Dia tetap saya tidak boleh ada perpisahan, tidak boleh ada perceraian gitu kan. Ya, tapi karena kan bukan saya yang mau kan gitu kan, saya bilang. Kalau seandainya dia berpikir bahwa kalau kita berbuat baik itu bagi dia, kalau orang muslim itu kita benar-benar harus tunduk di kaki dia gitu kan. Jadi kalau kita berbuat baik tanpa seizin dia, itu masalah bagi rumah tangga gitu. Pada waktu itu kan kita nggak mengerti Bang Edis kan, gitu kan. Saya masih sekitar umur 26 tahun lah kalau nggak salah gitu. Udah tuh Bang Edis ya, pokoknya kita hancur lah rumah tangga gitu. Nah kita berteman dulu, ya pokoknya saya mengagumi dia sebagai seorang yang memang belum pernah saya bertemu orang baik seperti dia gitu loh. Nah singkat cerita, dia melamar lah sama orang tua saya gitu kan, dalam keadaan saya yang benar-benar hancur gitu kan. Itu lama sih prosesnya, sekitar berapa tahun lah baru gitu. Dia ngomong sama saya, kamu mau nggak jadi istri saya? Kebetulan orang tuanya sakit, saya nengokin. Nah orang tuanya itulah yang melamar saya sebenarnya, bukan suami saya itu yang stompul gitu loh. Akhirnya ya, saya bilang kalau Bang Edis pernah nanti ke Banten, nama dia sampai sekarang masih harum Bang Edis, suami saya itu masih, walaupun udah nggak ada gitu loh. Bagi orang Banten itu karena perdukunan semua diberantas oleh dia, bagi mereka itu almarhum suami saya itu terlihat oleh dia selalu tangannya bolong gitu loh, kakinya bolong gitu. Saya merasakan memang dia benar-benar Tuhan besar di diri dia sampai dia berangkat. Wah kalau Bang Edis kita bukuin, laut aja dibendung untuk Muara Gembong ya. Nanti Bang Edis kalau ke Muara Gembong sana sempet gitu loh, nanti bertanya bahwa sana kampung itu ada kampung mati yang emang orang benar-benar nggak kenal sama Tuhan gitu loh. Dia itu apa ya namanya tuh kagum sama bapaknya Rahel gitu kan. Saya panggil bapaknya Rahel karena orang sana yang emang nggak layak buat dipekerjakan, udah pada muntah darah, udah macem-macem lah gitu kan. Bagi mereka orang Muslim itu dihina lah kalau orang susah. Terus kami angkat gitu loh sama bapaknya Dede, dulu kita pelayanan. Kita angkat terus sampai dia layak gitu loh, sampai pada punya rumah gitu loh Bang. Itu kisahnya kita dulu sebenarnya di Muara Gembong ini. Akhirnya lama-lama dia udah memang usianya jauh Bang Edis dari saya, 20 tahun jaraknya sama almarhum sama saya ya. Jadi itu sakit gitu loh Bang Edis, karena setiap hari di rumah itu dia melayani orang. Orang datang nggak tahu dari mana datang, dikirim Tuhan. Sakit, nolongin orang sakit gitu loh. Ya pas di saat dia sakit, semua orang pergi ninggalin hanya beberapa orang saja gitu loh. Itu kisahnya almarhum gitu. Oke. Cuman yang saya masih apa namanya, masih belum mempercayai lah ya. Itu seperti keterangan-keterangan Anda tadi mengatakan bahwa laut dibendung, terus apa mobil diangkat pakai jari, itu kebenarannya itu sangat-sangat. Itu orang Muslimnya itu karena menurut saya itu Bang Edis, Bang Edis bisa, karena saya saksi sejarah sendiri ya, saksi sejarah gitu loh. Saya kan mengenal Tuhan cukup lama, sebenarnya Tuhan sendiri. Bahkan almarhum papanya si Dede, walaupun dia pelayanan begitu besar gitu loh, dia nggak pernah ngaku bahwa di versinya itu dia seorang Kristen. Tapi saya tahu di dalamnya dia
Tuhan Yesus itu besar di diri dia bang, gitu loh, lemah lembut gitu. Jadi Oke, Muara Gembong itu tapi begini ya, mengenai hal-hal yang magic atau apa, seumur hidup saya, jadi gini, seumur hidup saya melihat atraksi magic seperti itu waktu zaman saya masih kecil. Pada waktu itu teman saya itu, bukan teman saya, di atas saya sih, kakak kelas saya, dia sunatan. Nah, sunatan terus acaranya itu, kalau zaman dulu itu kan kalau sunatan ada acaranya. Iya. Ada jaran kepang, kemudian ada apa janger atau apa itu. Terus saya masih ingat ini, acaranya ini pada waktu itu adalah debus Banten. Iya. Nah, itu memang saya lihat sendiri di depan mata kepala saya, memang masih kecil saya itu. Bagaimana mereka ada besi begitu ya, di sana besi, di sini besi. Dia buka baju begitu. Nah, buka baju begitu, terus dua orang maju supaya besi itu di tengah begitu kan. Nah, besi itu sampai bengkok dia. Memang nggak tembus ke perutnya. Cuman saya pikir-pikir, itu suatu saat itu dibongkar sama pesulap merah kan. Gini. Apakah itu magic atau itu adalah sebuah latihan tertentu supaya membuat badannya itu kuat dan besi itu tidak menembus perutnya. Terus kedua, mereka makan apa? Seperti areng begitu kan, bara api begitu. Kemudian mukul di kepala gitu, mukulin apa? Kayak kalau zaman dulu apa kalau bahasa ininya? Usuk, tahu usuk nggak? Kayu beroti itu loh. Nah, itu dipukulkan ke kepalanya itu sampai kayunya itu patah. Itu kalau kepala orang betulan itu kepala gagal otak itu. tapi ada yang saya lihat juga berdarah, ada juga yang saya lihat berdarah begitu. Nah, yang saya masih pertanyakan itu sampai sekarang, saya kalau soal hal-hal begini saya selalu nonton Pesulap Merah karena dia suka bongkar-bongkar yang begitu. Saya masih mempertanyakan apakah ini menggunakan kekuatan magis atau intrik atau memang sulap-sulap yang logis begitu. Terus yang kedua, masalah jaran kepang. Tahu jaran kepang? Jaranan, tahu jaranan? Cuman zaman sekarang saya udah nggak pernah lihat itu lagi. Kalau zaman dulu saya masih kecil ya. Sudah lumping gitu kan? Udah lumping begitu. Nah, jadi mereka itu dalam melakukan ritual-ritual tertentu, jampi-jampi, ada minyak-minyaknya itu, serimpi segala macam itu kan. Kemudian ada pakai topeng-topeng itu, topeng kayu, tapi dia bentuknya itu mulut apa begitu, mulut sama Karena saya kan masa kecil saya di Lampung. Lampung itu memang banyak suku-suku transmigran yang masuk ke sana. Begitu. Jadi mereka masih menjalankan ritual-ritual yang seperti itu. Nah, apakah itu memang betul-betul menggunakan kekuatan magis ya atau magic tertentu, atau dia memang pura-pura? Saya masih belum tahu. Gitu. Bener, cuman Bang, itu kuasa iblis sebenarnya. Jadi iblis itu diundang sama dia, Bang Edis. Nah, cuman ini saya pernah mengalami ini. Ini betul-betul saya alami. Pernah begini. 17 Agustus. Ada itu jaran kepang. Begini kan, pakai. Kan lama-lama kerasukan itu orang. Wah, kerasukan itu sampai dia lari-lari, semua ditabrakin sama dia itu. Saya pernah ketabrak. Waktu saya ketabrak, saya pusing. Tapi saya nggak kesurupan. Tapi saya pusing-pusing mual begitu. Ketabraknya bukan ketabrak seperti orang ketabrak motor. Kalau orang ketabrak motor kan sakit. Ini kayak kesenggol begitu. Memang saya pernah kesenggol. Waktu saya kesenggol, saya rada-rada mual pening gimana. Tapi saya nggak sampai kerasukan. Tapi ada orang yang ketika ditabrak begitu dia kerasukan. Nah, apakah ini settingan atau apa? Itu masih menjadi misteri dalam pencarian saya ini. Kadang-kadang saya suka meneliti hal-hal seperti itu. Apakah ini menggunakan hal-hal magic atau hanya pura-pura begitu? Kita belum tahu begitu. Benar. Masih dalam kajian saya. Terkenal lah ya. Banten itu terkenal. Sebelum almarhum itu turun ke Banten, Sukabumi semua, itu Bang, perdukunan itu seperti warung, Bang. Jadi ini jarak berapa meter udah ada lagi gitu. Itu ceritanya. Jadi almarhum itu dulu memberantaslah perdukunan ini.
Gara-garanya waktu itu berebut Lipo, Bang. Lipo Karawaci Tangerang. Jadi Lipo Karawaci Tangerang itu tanahnya dimiliki oleh Haji Muslih. Sebelum dipegang sama kuasa hukumnya sama almarhum suami saya, itu semua orang kalau survei tanah aja di sana mati, Bang, di tempat, Bang. Beneran, ini serius. Nah, setelah kuasa hukumnya dipegang sama almarhum, baru. Nah, lawannya almarhum dulu Hillary Clinton, Bang. Tuh. Salah banget tahu. Saya jadi ya pokoknya tapi saya belum tahu persis lah kebenarannya. Saya juga nggak berani mengatakan itu benar atau apa. Yang intinya untuk hal-hal seperti itu, memang saya sampai sekarang itu masih melakukan kajian-kajian. Kadang-kadang kalau saya iseng-iseng, saya tonton begitu. Apakah benar itu adalah memanggil arwah, kemudian arwah itu dimasukin ke badan seseorang sehingga dia mengalami eksorisme gitu melalui apa namanya manifestasi gitu, seperti itu. Belum tahu juga itu, karena ini juga sesuatu hal yang masih saya kaji seperti itu. Sebenarnya dunia roh yang sesungguhnya itu seperti apa gitu, karena saya banyak melihat tuh orang tuh pura-pura gitu. Contoh misalnya ketika ada orang, saya nonton videonya sendiri nih, dibaptis. Nah, ketika dia dibaptis, wah dia aku adalah ini, orang bohong apa gimana? Itu masih dalam penelitian saya begitu. Karena saya pengen tahu betul yang dimaksud dengan dunia roh itu yang sebenarnya originalnya itu seperti apa begitu. Karena kalau kita baca di dalam Injil, memang ada orang-orang yang kerasukan setan. Contohnya orang gila di Geraza. Ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan orang gila di Geraza, itu kan apa-apa ditabrakin, itu kan dirantai apapun putus, begitu kan? Nah, seperti apa manifestasinya ketika itu? Nah, saya pengen tahu persis yang sekarang itu masih terjadi sampai sekarang itu seperti apa. Karena saya banyak melihat saya nggak mau sebut namanya lah, tapi saya masih meragukan begitu. Ya, ada yang dia bercerita begini segala macam, saya masih meragukan. Saya kasih satu aja namanya, contoh namanya langsung. Ada seorang yang dulu dia itu mantan dukun atau segala macam, namanya itu Ki Gendeng Pamungkas. Nah, terus dia sekarang namanya pendeta siapa, Daud gimana gitu. Cuman kalau saya perhatikan video-videonya, terus terang saja saya pribadi, saya belum yakin dengan omongannya. Benar. Saya belum yakin. Soalnya kalau memang benar aslinya dari sana, Bang, kalau menurut saya, Bang Edis ya, nggak tergetar hati kita sebenarnya. Tapi kalau sama-sama hidup Tuhan di dalam diri kita, contohnya di Bang Edis, sama saya, itu kita darah kita sebenarnya ngomong, Bang, Roh Kudus di dalam diri kita ngomong. Yang saya tahu ya, kayak bahasa roh. Contohnya bahasa roh, saya juga masih belajar ya, Bang, ya, di Kristen gitu loh. Saya rasa kalau bahasa roh itu sebenarnya Tuhan sendiri yang mempelajari saya, kalau saya tahu. Itu saya tidak menyangkal begini Moms Rahel, begini. Saya itu tidak pernah menyangkal dunia roh, dunia seperti itu, karena Alkitab kita bercerita tentang itu, begitu loh. Cuman yang betul-betul yang real, yang bukan mengada-ngada, yang bukan settingan, itu yang seperti apa? Itu yang saya cari sampai sekarang, begitu. Iya benar. Kalau orang betul-betul dia kerasukan, biasanya dia itu akan membawa pesan-pesan. Ada yang cerita sama saya, tapi saya nggak lihat langsung. Jadi ada seseorang. Nah, seseorang ini dirasukin setan. Nah, waktu dia dirasukin setan, itu suaranya itu ganti. Suaranya berubah. Persis seperti setan yang rasukin itu. Nah, cuman saya belum pernah lihat langsung, tapi dia ceritanya begitu. Jadi ada seseorang namanya perempuan ya, seorang ini perempuan, dia kerasukan. Waktu dia kerasukan itu, contohnya kerasukan kalau orang Batak itu namburunya misalnya begitu. Nah, suaranya itu berubah jadi suaranya sang arwah itu. Dia kalau ngomong sehari-hari nggak begitu suaranya. Nah, cuman saya belum lihat langsung begitu. Cuman ceritanya begitu. Nah, apakah itu yang dimaksud dengan kerasukan atau seperti apa? Nah, itu masih dalam pengkajian saya. Pembelajaran ya, Bang. Kita masih terus dalam kajian saya seperti itu. Benar, Bang Edis. Ya, kalau saya sih ajaib Tuhan itu sama saya, Bang. Istilahnya menemui saya gitu ya. Dari yang memang saya cuman bilang gini sama almarhum dulu. Saya sakit tuh, Bang, ceritanya. Saya bilang gini, udah jadi suami sih ya. Terus saya bilang, "Pah,
coba dong saya mau baca, beliin Alkitab. Saya bilang gitu sama dia. Terus dia bilang apa? Jangan Mi, nanti kamu katanya, kalau kamu mengatakan kebenaran, dunia ini akan musuhin kamu. Semuanya kamu akan ditinggalkan orang tua kamu, saudara kamu, semua yang ada di firman itu. Itu sudah terjadi sama saya, Bang. Sudah terjadi. Akhirnya pas giliran papanya Dedek nggak ada tuh, berangkat ya Bang. Semua keluarga bersatu gitu loh untuk supaya saya kembali ke keyakinan yang lama. Gitu. Saya jawab gini Bang. Saya bertemu Tuhan, saya di jalan yang terang bukan karena suami saya. Tapi saya melihat figur Tuhan Yesus ada di dalam diri dia. Dialah yang menjalankan firman Tuhan. Saya bilang gitu. Orang yang benar-benar pakai tubuhnya itu, firman Tuhan itu benar-benar melekat di dalam tubuh dia. Saya bilang. Jadi Tuhan Yesus sendiri yang menemui saya. Dia datang kepada saya pada waktu itu, ceritanya Bang saya sakit. Entah saya sakitnya itu apa, saya nggak ngerti. Cuman saya untuk ke kamar mandi aja, saya merangkak Bang. Saya panggil Tuhan Yesus tolong saya. Terus saya nggak berhenti antara tidur dan enggak. Turunlah Tuhan Yesus dari foto ini Bang. Turun dia langsung menemui saya. Dia bilang apa sama saya? Bangun kamu, saya udah di kubangan Bang, kubangan kuburan. Saya pegangan tiang-tiangnya aja udah nggak bisa Bang. Terus dia pakai kain apa Bang, saya nggak ngerti. Pokoknya dia pakai gitu. Dia ulurkan tangannya, kamu bangun. Dia bilang, pegang tangan saya. Saya bangun Bang, jalan. Itu pertama kali saya berjumpa dengan Tuhan. Terus keduanya Bang, saya berjumpa kembali. Waktu itu kalau nggak salah ulang tahun saya. Waktu itu juga saya dalam penderitaan karena papanya Dede kan udah berangkat kan. Saya ada pergumulan yang memang kayaknya sedih banget gitu loh. Kayaknya saya nggak mampu untuk bisa ngelewatin perasaan saya gitu kan. Akhirnya Tuhan Yesus datang ke saya. Sama keluar dari sini, antara tidur dan enggak Bang. Terus dia ngomong sama saya, kita ada di atas langit Bang Edis. Dia pangku, saya ada di paha kanan Tuhan Yesus sendiri. Pipinya dia sama pipi saya Bang sebelah kanan itu bersatu. Orang banyak banget manggilin dia Bang. Dia bilang gini, tuh Tuhan gitu Bang di langit. Kayak terbang-terbang gitu. Tuhan dia bilang dia manggil saya. Dia bilang, Tuhan Yesus bilang ke saya, lihatlah itu manusia itu banyak memanggil saya. Tapi kata dia telinganya gini, saya tidak mendengar dia. Doa kamulah yang saya dengar. Itu Tuhan Yesus ngomong sama saya Bang. Terakhir ketemu ketiga kalinya saya peluk. Saya ada di belakang pinggang dia Bang. Nah, yang pas aku di atas langit itu Bang, saya di paha kanannya, di kaki kiri ada 2 orang. Dan itu orang Muslim, dia setia banget sampai hari ini Bang. Apapun, walaupun dia sudah jelas bahwa saya ini kayak gini, dia nggak pernah meninggalkan saya sampai hari ini gitu loh. Banyak juga penderitaan dia gitu loh. Jadi dia ada di kaki Tuhan berdua itu. Namanya itu Pak Nakrim dan Pak Yusuf gitu loh. Dia orang PSI, partai PSI. Terus dia bilang, kalau memang ibu ini yang dijawab doanya, saya ikut ibu ini. Dia bilang, Tuhan ngomong gitu Bang. Tapi itulah yang hidup sebenarnya sampai hari ini. Jadi itulah yang, apa yang dia katakan itu semuanya nyata gitu, terbukti. Itu Tuhan Yesus. Baiklah. Jadi aku tuh Bang, kalau ngomongin Tuhan ya bagaimana menuntun saya sampai hari ini. Air mata saya nggak pernah berhenti. Karena Tuhan benar-benar ajaib gitu. Tuhan itu benar-benar mengasihi saya. Sampai hari ini dia menopang saya gitu loh Bang. Dengan segala kekurangan saya, dengan segala kebodohan saya mungkin gitu loh. Kalau Bang Edi sih saya salut. Bang Edi sekolah ya kan. Enggak, saya bilang saya sekolah. Enggak. Iya. Saya nggak pernah sekolah, nggak pernah ke sekolah teologian. Saya belajar otodidak saja. Cuman pengalaman saya itu menuntun saya memang mencari hal-hal yang betul-betul orisinil begitu. Karena saya memang mendapati ada terlalu banyak versi dan saya dapati juga hal-hal yang memang dikarang-karang seperti itu. Itulah yang membuat saya sekarang itu berpikir memang betul-betul saya pegang ujilah segala roh begitu. Jadi kalau ada cerita-cerita tentang penglihatan seperti itu, memang saya harus mengkajinya secara detail seperti itu. Jadi kita tuh sebenarnya hidup Bang, kalau saya sendiri versinya gitu. Saya nggak pernah, kalau kita bilang,
tetap yang kita pegang itu Tuhan sendiri gitu loh. Jadi kalau umpamanya ada orang, sering kan kita bertemu sama teman, bahwa dia itu begini-gini, bahwa apa gitu. Saya bilang selalu gini, saya nggak tolak dia. Saya selalu bilang gini, Tuhan yang akan berbicara sama saya, Bapak yang akan ngomong sama saya. Saya nggak perlu bahwa ini salah, firman itu di sini tertulis salah gitu loh. Bahwa ini sudah diubah, tidak. Dia sampai hari ini menuntun saya. Saya mendengar suaranya, Bang. Saya menjumpai dia. Jadi saya tidak mau terpengaruh oleh siapapun. Tapi bagi saya, kalau memang besar Tuhan di dalam diri Bang Edis contohnya, itu ada getar saya itu terasa gitu loh dalam tubuh saya gitu loh. Mungkin Bang Edis juga sama gitu kan. Jadi saya tuh, mungkin mata saya mungkin bisa buta lah ya, nggak melihat. Tapi hati saya bersama Tuhan, saya melihat satu persatu manusia di muka bumi ini gitu loh. Itu Tuhan berikan sama saya, Bang, hikmat itu. Akhirnya saya berpikir, padahal saya sebenarnya secara bagaimana saya dulu gitu kan, saya nggak, kalau orang Jawa bilang nggak seumpama mungkin ya, Bang, nggak sepadan lah gitu. Siapa saya gitu. Tapi karena begitu Tuhan mengasihi saya juga mengasihi Tuhan dengan segala kekurangan saya. Tapi itu aja. kejadiannya sudah berapa tahun yang silam itu, Bu? Kejadian apa, Bang? Kejadian Anda berpindah dari akhirnya Anda sampai meninggalkan Islam dan menjadi Kristen itu? Ada sekitar 20 tahun. Udah 20 Tapi tahun. saya Berarti masuk udah gereja, lama, ya? pokoknya yang ke gereja gitu ya, Bang. Tapi kita pelayanan aja gitu, melayani orang Muslim. Tapi kalau ke gerejanya sendiri, setelah papahnya Dede dibaptisnya 4 tahun yang lalu, Bang. Jadi dia udah kritis, Bang, udah mau berangkat gitu, dia ngomong, kamu berangkat di sana, dia bilang gitu kan. Kemana? Saya bilang, kebetulan ada sering mengunjungi kita Pendeta Markus Pardede, dia punya gembala di GPDI Babelan, Bang. Akhirnya dia nyuruh saya ke sana, Bang, gitu sama adik saya, adik Anggi bapaknya si Rahel ini, Stompul gitu loh. Jadi saya ke sana gitu loh. Akhirnya ya saya dibaptis gitu loh. Nama saya itu Esther, Bang, dinamain sama Pendeta Markus Nama Pardede. baptis itu ya? Iya. Baiklah. Oke lah, maju terus lah. Moms Rahel, maju terus pelayanannya ya. Juga buat Bang Edis, tetap rendah hati, tetap libatkan Tuhan di dalam setiap langkah kita. Tuhan memberkati Bang Edis beserta pelayanannya. Sama-sama. Pokoknya anak muda kayak Bang Edis tuh yang membuka mata hati manusia ini, menuntun dari gelap ke tempat yang terang, itu jarang sebenarnya, Bang. Tapi saya dukung Bang Edis, tetap rendah hati, itu aja. Ya. Oke, makasih banyak Mam Rahel. Baik, Tuhan Yesus memberkati. Salam, sehat selalu, salam buat keluarga. Ya, makasih ya, saya turunkan. Ya, sama-sama Bang Edis. Ya, sama-sama.